Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita nikmat, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan nikmat ini kita bisa menjalankan ibadah dan menjalankan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan ini kepada kita hendaknya selalu dan senantiasa kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan terus mengistiqamahkan kita di atas ilmu dan amalan saleh, dan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di dalam ataupun di atas husnul khatimah. Jemaah yang saya muliakan, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihir, perbuatan sihir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang sihir ini insyaallah akan kita bahas di dalam ataupun ke dalam beberapa poin permasalahan. Mengingat pembahasannya panjang jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin membutuhkan 1 sampai 2 kali pertemuan untuk membahas tentang permasalahan sihir ini. Mengingat jemaah yang dimuliakan Allah, masalah ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, namun sedikit dari mereka mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut, sehingga banyak manusia terjatuh dan terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak faham bahwa sihir itu adalah perbuatan yang
apabila seseorang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kemudian mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya di yaumul qiyamah kelak. Dosa yang akan mengekalkan seseorang di dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang ingin kita bahas tentang permasalahan sihir ini adalah makna atau yang berkaitan dengan definisi sihir baik secara bahasa maupun secara istilah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama perbuatan sihir ditinjau dari sisi bahasa maknanya adalah ibarah an kulli syai'in khufiya sababu, itu sebuah ungkapan terhadap setiap sesuatu yang sebab terjadinya tersebut sangat tersembunyi, sangat halus. Ini dinamakan dengan as-sihir. Proses terjadinya itu lembut sekali, halus sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Sedikit dari orang mengetahui. Nah ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan sihir. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna minal kalami la sihra." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ada sebagian penjelasan itu dinamakan dengan apa? Sihir. Nah ini biasa orang-orang yang berbicara sebagai orator, berbicara di mimbar-mimbar, terkadang pandainya dia berbicara, halusnya dia di dalam mengolah kata-kata sehingga membuat orang terpengaruh, tersihir. Namun sihir yang dimaksud di sini adalah sihir secara bahasa. Terkadang seseorang ia belum terjerumus ke dalamnya, tidak ikut-ikutan dia ke dalam permasalahan tersebut. Namun ketika dia berupaya untuk mendengar orang yang sedang berorasi itu, dia dengar, dia simak ucapannya. Sehingga dengan penjelasan-penjelasan yang begitu halus tersebut, pandainya dia di dalam mengolah kata-kata sehingga ia pun terkena dengan syubhat-syubhatnya, lalu dia mengikutinya. Nah ini berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kebiasaan orang-orang yang seperti ini, mereka memang diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, pintar di dalam berbicara. Dan ini kebanyakan keadaannya ahlul batil, ahlul bidah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dahulu ada seorang penyeru kesesatan, dia tidak bisa melafadzkan huruf ra, tidak bisa dia melafadzkan huruf ra. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, karena kecerdasan dia itu, dia bisa berpidato, menyampaikan penyampaian orasinya tersebut
tanpa membawa kalimat yang di sana ada huruf ra satu. Pandai dia menjadi sinonim dari bahasa Arab tersebut, sehingga orang pun terpengaruh dengannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingatkan hal-hal yang seperti ini kita harus berhati-hati dengannya. Banyak orang terkadang dia cuma bermodalkan pintar berbicara, gak ada ilmu, gak ada pemahaman Islam yang benar bagi orang tersebut, karena pandainya dia berbicara sehingga banyak orang tertarik. Nah, ketika sudah tertarik jemaah yang dimuliakan Allah, ini namanya sudah tersihir, kena dia dengan syubhatnya tersebut. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini. Ini makna as-sihir secara bahasa. Adapun makna sihir secara istilah jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama mereka berselisih pendapat di dalam mendefinisikan arti dari sebuah perbuatan sihir tersebut. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, perselisihan para ulama di dalam mendefinisikan sihir ini semuanya berkaitan tentang pengertian yang lebih mencakupi ataupun pengertian yang lebih global. Namun hakikatnya semuanya adalah sama. Hakikatnya adalah sama. Berbeda lafaz. Terkadang ada para ulama yang mereka menyebutkan dengan makna dan definisi yang lebih mencakup dan lebih luas. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya sebutkan di sini sebuah definisi sihir yang dinukil dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kafi pada jilid yang keempat halaman 164. Beliau rahimahullahu taala mengatakan as-sihir adalah huwa azaim wa ruqa wa uqad tu'athiru fil abdani wal qulub fayumrid wa yubtil wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa sihir itu adalah jampi-jampi, ruqyah maksudnya adalah ruqyah syirkiyah, bukan ruqyah syar'iyah. Ruqyah dengan ucapan ataupun lafaz-lafaz yang tidak jelas, tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari sunnah Nabi, dari zikir-zikir yang warid. Namun entah apa yang dia sebutkan, kita yang mendengar di sampingnya kita tidak tahu apa yang dia lafazkan itu. Jampi-jampi, ruqyah, wa'uqad atau ikatan-ikatan apa? Seperti ikatan buhul, baik diikat dengan rambut, diikat dengan benang yang berwarna hitam dan semisalnya. Tu'athiru fil abdani wal qulub, kemudian memberikan pengaruh terhadap badan atau hati seorang hamba. Bisa memberi pengaruh jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga dengan sihir itu jemaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan fayumrid wa yuqtil, terkadang bisa apa? Menyebabkan orang yang disihir itu terjatuh ataupun tertimpa sakit, bahkan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan
dan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini sihir jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini banyak sekali terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Terkadang ada seorang suami dengan istrinya di awal pernikahannya langgeng-langgeng saja kehidupan rumah tangganya, baik sekali, tidak ada masalah. Namun dengan izin Allah Azza wa Jalla, kemudian sihir tersebut dijampi-jampi, kemudian dengan lafaz-lafaz ruqyah syirkiyah itu, kemudian dengan ikatan-ikatan buhul yang terkadang diambil gambarnya dari media sosial, misalnya Facebook dan sebagainya, ya, hubungan keduanya tersebut yang tadinya baik menjadi apa? Menjadi rusak, menjadi jelek. Na'udzubillah. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya, jangan sembarangan kita pajang foto. Apa faedahnya kira-kira? Ya, foto kemudian disebarkan di media massa, disebarkan di media sosial dan sebagainya. Kira-kira faedahnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Terkhusus terhadap kaum hawa, ibu-ibu. Ini biasa selfie ya, selfie lagi di pantai, selfie lagi makan dan sebagainya. Terkadang seseorang tak memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ada orang-orang yang berniat jelek terhadap dirinya, terhadap rumah tangganya, disihir, terjadilah apa yang terjadi. Jadi seorang muslim itu harus pintar, harus belajar, harus punya ilmu. Jadi tidak sembarangan memajang foto. Terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, anaknya baru lahir, difoto, dikirim ke Facebook, tulis di bawah selamat datang tamu baru. Kira-kira faedahnya apa? Tidak ada faedah jamaah yang dimuliakan Allah. Justru yang ada adalah madarrah. Coba bayangkan kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, kena penyakit ain dan sebagainya. Yang musibah siapa? Tentunya yang merasakan akibatnya adalah orang itu sendiri. Nah, yang disebutkan ini jamaah yang dimuliakan Allah banyak sekali terjadi. Sering sekali terjadi dengan ikatan-ikatan buhul. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah dapati orang yang diruqyah. Ini perempuan yang diruqyah, sekian tahun suaminya itu tidak bisa mendekatinya. Namun kesabaran suaminya terus, dia meruqyah, mengobatinya dengan tata cara yang syar'i, sehingga suatu hari jamaah yang dimuliakan Allah, ketika diruqyah tersebut, mohon maaf ya, keluar jarum yang diikat dengan rambut dan jarum yang diikat dengan benang hitam dari kemaluannya. Bayangkan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah akibat foto-foto tadi. Iya. Alhamdulillah setelah itu baru Allah beri kesembuhan kepadanya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Kita itu kalau berbuat sesuatu, berfikirnya jauh ke depan. Kita timbang dengan timbangan yang syar'i, timbangan ya ada di dalam syariat kita, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan kita bermodalkan sekedar iseng-iseng saja ataupun ikut bagaimana keadaan zaman sekarang. Taib, ini definisi sihir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kafi. Dan masih banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, namun semuanya itu saling melengkapi. Dan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kata para ulama, ini lebih mencakup, lebih luas maknanya dan lebih banyak dinukil oleh
para ulama. Sekali lagi, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan sihir itu adalah jampi-jampi, ruqyah-ruqyah ataupun ikatan-ikatan yang bisa memberi pengaruh kepada badan ataupun hati seseorang sehingga bisa menjadi sakit atau bisa membunuh dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan bisa merusak dan memisahkan hubungan antara seorang suami dengan istri. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sana ada sebuah amalan ma'asi. Para ulama menggolongkan amalan itu bagian dari sihir secara bahasa. Apa itu? Namimah, adu domba. Sebagian para ulama mengatakan ini bagian dari sihir secara bahasa. Kenapa? Sama-sama memiliki fungsi untuk merusak hubungan baik antara kelompok, antara seorang suami dengan istri. Jadi hati-hati, jangan kita bermudah-mudahan dengan amalan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini poin yang pertama tentang definisi sihir secara bahasa maupun secara istilah. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Hal sihir haqiqah am huwa khayalun faqat? Ini pembahasan penting sekali untuk kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu apakah sihir tersebut memang benar ada hakikatnya atau cuma sekedar apa? Khayalan saja. Cuma sekedar khayal saja. Apa kalau bahasa kita sekarang? Fiksi ya, atau imajinasi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, i'lam anna hadhihi al-mas'alata jara fiha al-khilaf baina ahli sunnati wal mu'tazilah wa man wafaqahum. Berkata para ulama, ketahuilah bahwasanya pada permasalahan ini, permasalahan apakah sihir itu benar ada hakikatnya atau cuma sekedar khayal saja, terjadi khilaf, perselisihan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan orang-orang al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah ini adalah salah satu dari sejumlah sekte yang mereka keluar dari bingkai Al-Quran dan Sunnah, termasuk dari sekte-sekte sesat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka menetapkan bahwasanya sihir tersebut bukan cuma sekedar khayal ataupun khayalan saja, namun juga ada hakikatnya, benar adanya. Tidak sebagaimana orang-orang Al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sihir itu cuma sekedar khayalan saja, imajinasi saja, tidak benar itu. Sehingga mereka cenderung untuk tidak mempercayainya. Ahlussunnah mengatakan bahwasanya sihir tersebut ada yang bentuknya hakikat, ada yang bentuknya apa? Khayal. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya, mana yang sihir yang bentuknya khayal dan ada mana yang sihir yang bentuknya apa? Hakikat. Semuanya ada dalil, dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, fadhahaba 'amatu ahli sunnati wal jamaah ila anna sihir qisman. Sehingga berpendapatlah keumuman para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwasanya sihir itu ada dua, ada yang bentuknya hakikat, ada yang bentuknya khayal. Kalau khayal itu jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang mata kita yang tersihir.
Saya kasih contoh ya sebelum kita panjang berbicara dalam masalah ini. Kadang ada acara-acara di televisi, datang para penyihir itu, diambil sapu tangan berwarna merah, dilipat-lipat, kemudian dia buka, tiba-tiba menjadi seekor apa? Burung, terbang. Ini nggak ada hakikatnya jamaah yang dimuliakan Allah. Mata kita yang tersihir. Cuma yang anehnya jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, dia biarkan anaknya itu menonton hal-hal yang seperti itu. Ini aneh. Seorang anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah dia suci. Gak terkotori fitrahnya tersebut, kesuciannya itu dengan hal-hal yang syirik ini. Namun dia biarin anaknya itu menonton acara-acara ataupun ritual yang seperti ini, sehingga anaknya pun kena. Akidahnya yang awalnya adalah fitrah, suci, bagus, baik, akhirnya menjadi rusak. Inilah yang kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap yang dilahirkan ke dunia ini itu lahir dalam keadaan fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Naudzubillah. Padahal di dalam agama kita jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini dikenalkan bahwa konsekuensi terhadap kalimat syahadatu an la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap harinya, apa konsekuensinya? Kita harus mengkufuri serta membenci kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Contohnya adalah para penyihir. Namun aneh jamaah yang dimuliakan Allah, teganya orang tua membiarkan anak-anaknya, putra-putrinya melihat, menonton ritual-ritual yang seperti itu. Kira-kira faedahnya apa? Gak ada faedah. Yang ada cuma mafsadah, sehingga menimbulkan di dalam hati seseorang, hati putra-putri kita, upaya untuk membanggakan orang-orang yang melakukan praktek sihir itu. Naudzubillah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan bacakan dalil demi dalil yang menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya sihir itu memang ada hakikatnya, bukan cuma sekedar khayal saja. Ada hakikatnya. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah berfirman apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan wanita-wanita penyihir yang meniupkan apa? Tali-tali, buhul-buhul, yakni as-sawahir allati ya'qadna fi sihrihinna wa yanfadna alaihi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya, memerintahkan kaum muslimin supaya mereka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para penyihir wanita yang mereka mengikatkan tali ataupun buhul pada sihirnya tersebut, kemudian meniupnya. Allah perintahkan kita untuk berlindung dengannya. Kata para ulama, walaula anna as-sihra lahu haqiqah lama amara Allah taala bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk berlindung darinya. Jadi paham ya? Kalau seandainya enggak ada hakikatnya,
Nah sekarang orang-orang Mu'tazilah mengatakan sihir itu cuma khayal saja, gak ada hakikatnya. Kalau seandainya tidak ada hakikatnya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla tidak mungkin perintahkan kita untuk berlindung dari para penyihir yang mengikat buhul-buhul kemudian meniupnya. Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan bahwa sihir tersebut benar ada hakikatnya. Ini dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Fa akhbara Allah taala anna as-sihra yu'allam wa ma la haqiqata lahu la yu'allam. Mereka itu para syayatin, kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu mengajarkan manusia sihir. Di syaitan, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya bahwa sihir itu dipelajari sihir tersebut. Nah sesuatu yang tidak ada hakikatnya itu nggak mungkin bisa dipelajari. Nah kata para ulama bahwasanya ketika sihir itu dipelajari, ditekuni, ya, ini menunjukkan bahwasanya sihir tersebut ada hakikatnya. Bukan cuma sekedar khayal sebagaimana pendapat orang-orang Al-Mu'tazilah. Ini yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, lanjutan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka itu mempelajari dari keduanya, yaitu sihir, apa yang bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, dengan pasangannya. فأثبت الله تعالى في هذه الآية أن للسحر حقيقة وأنه سبب في التفريق بين الرجل وامرأته. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa sihir itu ada hakikatnya, dan sihir tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya perselisihan, cekcok antara seorang laki-laki dengan istrinya. Wa ma la haqiqata lahu la yakunu sababan, dan sesuatu yang tidak ada hakikatnya enggak mungkin menjadi sebab terjadinya perselisihan jamaah yang dimuliakan Allah. Enggak mungkin. Sehingga para ulama mengatakan sihir itu adalah hakikat. Ini dalil yang ketiga dari Al-Quranul Karim. Kita nukil dari hadis Nabi SAW. Marawah Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiyah istri Nabi SAW, Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau mengatakan, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zurayq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Zurayq. Orang itu bernama Labid ibn al-A'sam, seorang laki-laki Yahudi. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, permusuhan orang-orang Yahudi terhadap muslimin, terhadap Rasul dan kaum muslimin itu terus menerus sampai datang yaumul qiyamah. Dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diingat jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi disihir bukan di dalam permasalahan syariat, di dalam masalah dunia. Karena syariat memang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'ala.
Sampai-sampai digambarkan, dikhayalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu beliau telah melakukan sebuah perkara wa ma fa'ala, padahal beliau belum melakukannya. Dibuat lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata para ulama, fadalla ala anna lahu haqiqah wa ma la haqiqata lahu la ta'thira lahu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Kalau seandainya tidak ada hakikatnya, jamaah yang dimuliakan Allah, gak mungkin bisa memberi pengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering melihat di televisi kadang ada seseorang, ya, gak ada sebab apapun, tiba-tiba didapati di dalam tubuhnya itu apa? Paku. Coba bayangkan di dalam tangannya ini ada paku, dikeluarkan sama dokter, ditutup, kemudian besok ada lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang memasukkan ini? Nah, ini sihir namanya. Ini dinamakan dengan sihir. Tapi ini dalil menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, sihir itu ada yang bentuk khayal. Mata seseorang yang tersihir. Datang di dalam dalil, di dalam surah Al-A'raf ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyihirnya Firaun. Qala alqu. Ya. Musa mengatakan lemparkan oleh kalian. Dan mereka sudah siapkan apa ya? Jemaah yang dimuliakan Allah, tali-tali yang sudah dipotong-potong, disiapkan oleh penyihir Firaun. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Ketika dilempar tali-tali tersebut, mereka menyihir mata manusia. Bukan hakikat, jamaah yang dimuliakan Allah, tali itu berubah menjadi apa? Menjadi ular. Tidak. Mata kita yang tersihir. Ya. Saharu a'yunan nas. Dalam ayat yang lain disebutkan, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika dilemparkan tali tersebut, ya, dikhayalkan kepada mereka, kepada beliau, dari sihir mereka tersebut seakan-akan bergerak seperti ular. Nah, ini dinamakan dengan khayal, jamaah yang dimuliakan Allah. Mata kita yang tersihir. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kain berwarna merah, putih, ya, dilipat-lipat, kemudian dibuka menjadi seekor burung. Ada kain yang berwarna-warni misalnya dibuat, dilipat-lipat, kemudian ditarik menjadi sebuah payung misalnya. Dan banyak hal bisa dilakukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini namanya apa? Sihir dalam bentuk apa? Khayal. Dan seperti yang saya ingatkan tadi, jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Hendaknya kita mendidik anak-anak kita pendidikan tauhid, pendidikan yang baik. Kalau ada tontonan-tontonan yang seperti ini, tutup. Jauhkan putra-putri kita dari hal-hal yang seperti ini. Jangan buka kesempatan mereka itu merusak apa? Kesucian yang ada pada anak-anak kita. Nah, ini terkadang kita melihat, jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua terlalu cenderung menyalahkan anak. Terlalu cenderung menyalahkan anak. Anaknya menjadi rusak, anaknya lebih suka dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga dia berupaya untuk mencari, mempelajarinya, sampai dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, jangan mutlak kita menyalahkan anak-anak. Coba kita koreksi diri kita dahulu. Apa yang telah kita beri kepada anak-anak kita, yang kelak mereka di yaumul qiyamah nanti akan menuntut. Ya, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dan sikap orang tuanya ini mendidik anaknya tersebut pendidikan yang jelek, langsung maupun tidak langsung. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan saya sengaja tidak buka sesi tanya jawab karena masih panjang pembahasannya.
Ya, pembahasannya masih panjang dan malam hari ini kita membahas 2 poin. Yang pertama definisi sihir secara bahasa dan istilah syariah. Kemudian yang kedua pembagian sihir. Apakah sihir itu cuma khayal atau ada hakikatnya? Dan telah kita simpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwasanya sihir itu ada 2. Ada yang bentuknya hakikat dan ada yang bentuknya adalah khayal. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.